Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita hari ini bertemu lagi di hari Selasa awal Oktober, di Selasa yang pertama, yang seperti biasa pelajaran akidah dan kita sudah menyelesaikan Kitabut Tauhid. Kita akan masuk di pelajaran yang baru, yakni tentang syahadatain. Nah, ini PDF-nya sudah ya dikirim. Ini karya dari Abdullah bin Abdurrahman Jablin, atau juga disebut Jibrin juga boleh. Secara maknanya murnikan syahadat Anda, karena banyak orang bersyahadat tapi secara realitanya itu ya belum murni. Ini ada pendahuluan ya, terus ada 6 bab ya, cuma 6 bab, jadi simpel sekali ya, singkat, 6 bab saja. Dari masing-masingnya ada penjelasan ya. Baik, syahadat ya. Kita baca mukadimah dari penulis. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna, lagi memiliki sifat-sifat yang amat agung. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah ya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya dan tiada pula yang menyamainya. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, yang telah dilebihkan Rabb-nya dengan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberi salawat dan salam kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, sebagai ahlul ittiba, orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi ya, dan imtithal, yang meniru dan melaksanakan sunnahnya. Amma ba'du, mengingat mengucapkan 2 kalimat syahadat serta mengamalkan sesuai maksud merupakan rukun prinsip Islam. Juga masih banyaknya umat Islam yang tak mengetahui maksud 2 kalimat syahadat. Mereka hanya berkeyakinan bahwa kiranya cukup sekedar mengucapkan saja meski tanpa dasar ilmu dan tanpa pengamalan dari apa yang terkandung di dalamnya. Selain itu, masih adanya orang-orang yang menafsirkan 2 kalimat syahadat secara bertolak belakang dengan maksud kalimat itu sendiri. Maka di sini penulis itu tertarik untuk menulis analisa tentang makna 2 kalimat syahadat. Tentunya agar
bisa dimanfaatkan oleh setiap orang-orang yang mempunyai niat baik dan dari kalangan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Itu penulisnya ya. Nah, itu apa yang diungkapkan penulis ini. Jadi nanti dibaca dulu apa yang ada dalam PDF ini ya, kemudian dijelaskan ya. Nah, itu beliau mengungkapkan segala puji bagi Allah. Jadi setiap kita menulis, setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari kuasa Allah, tak lepas hidup ini dari berbagai nikmat yang telah Allah beri. Begitu besarnya hingga kita tak mampu menghitung nikmat itu ya. Nah, itu bagaimana luar biasanya, maha agungnya Allah. Tak ada satupun yang bisa menandinginya. Karenanya tentunya mengucapkan segala puji ya. Kita setelah makan ya, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga kita setelah selesai dari majelis berhamdalah juga. Ketika kita memulai khutbah ya, ya bagi seorang khatib ya. Kalau yang tidak ya tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Ini bagi yang demikian menjadi pelakunya ya, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi setiap perbuatan itu mengucapkan alhamdulillah. Apa yang terjadi mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada ya, doanya ya. Kita memakai pakaian juga itu alhamdulillah. Itu ya. Kalau yang hafal doanya itu ya. Alhamdulillah ladi kasani dan seterusnya ya. Itu. Alhamdulillah. Menunjukkan sikap khudu ya, tunduk pada Allah setiap kesempatan, setiap hal ya, tunduk kepada Allah. Dikala seseorang juga dalam hal yang tidak diinginkan, maka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu ya. Ini betapa besarnya ucapan alhamdulillah ya. Itu karenanya ada salah seorang sahabat yang tetap mengucapkan kalimat syukur kepada Allah ya. Jadi kalau alhamdulillah ya kita mah alhamdulillah mah kadang dalam hal yang menggembirakan ya, kelahiran ya, pernikahan ya, menggembirakan ya gitu. Tapi ketika kalau musibah bukan alhamdulillah, tapi menggerutu ya, nyalakan si anu ya kan sih. Nah itu ya. Tatkala sesuatu yang tidak kita inginkan, nah, kita malah mengeluh
itulah sifat dasar manusia ya, yang terkadang apalagi orang yang tidak mengisi dirinya dengan senantiasa menuntut ilmu, udah itu menyalahkan si A, menyalahkan si A, si B itu ya. Nah itu padahal tak sadar dirinya sedang diuji. Apakah ada kesyukuran di balik setiap ujian? Ada ya. Tuh. Balik ujian yang menimpa, kesyukuran masih Allah berikan kehidupan sampai saat ini. Allah bisa menjalankan kita ke majelis ilmu ya. Mengingat orang-orang susah payah ya. Bahkan bagaimana Reman perjalanan yang dilaluinya gitu ya, itu dilalui dengan susah payahnya sampai hampir meninggal dan seterusnya, luar biasa. Saya ya, tadi siang ya semoga saja kita doakan kedepannya juga lancar ya di Darul Hasanah ya, itu melewati ya, kalau kemarin itu dikatakan lumpur gitu ya karena hujan, sekarang nggak lagi hujan ya gitu. Sekarang si tanahnya itu sampai digolak ya, dan melewati solokannya juga susah tuh ya, harus mencari tempat yang ya memungkinkan tuh ya, rewanya sudah double track tuh ya, melewati solokan sampai segitunya ya. Saya melihat seorang ibu ya, ibu-ibu seorang ibu-ibu ini ya, ternyata berpapasan dengan saya ya. Nah itu dia jalannya lebih lambat justru ya, saya lebih cepat ya, nggak jalan pintas ya gitu. Ibu itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, setiap kejempatannya itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena saking itu khawatirnya itu ya, khawatir takut yang namanya celaka tuh ya, entah itu jatuh di tengah jalan, entah itu terkena sabetan kereta tuh ya, insya Allah sampai segitunya gitu. Kita alhamdulillah itu di sini dekat ya, langsung gitu ya. Perjalanan kita nggak membutuhkan apa perjuangan yang ini. Ya, mereka luar biasa. Bahkan ketika saya pulang ya, saya ini awalnya melihat sebuah rumah, kemudian ya kontrakan lah gitu. Saya nyebrang, ngelihat tuh solokan. Saya juga melihat ya, ini solokan. Kalau saya nyebrang kayaknya nggak akan ini. Kalau loncat ya gitu. Kalau loncat, nah, saya ambil kayu itu yang tertancap situ, buat saya tumpuan gitu. Sampai segitunya gitu ya. Itu perjalanan seperti itu ya. Kita bersyukur. Nah itu. Jadi segala hal itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu ya. Bahkan alhamdulillah bisa ngaji gitu ya. Dalam hal kesulitan pun gitu ya. Saudara kita bisa ngaji, alhamdulillah, masya Allah ya. Guru kita bisa mengajarkan, alhamdulillah, walaupun susah payah ya gitu. Bersyukur kita, alhamdulillah, masya Allah ya gitu. Nah, masya Allah. Ya mah
kadang gitu ya rencana ngaji gitu ya rencana ngaji ya rada menggerutu itu tos kieu tos gitu ya gitu. Nah, ini rasa bersyukurnya kemana ya? Nah, itu ketika pasangan kita mengaji, alhamdulillah syukurlah pasangan kita mengaji. Ibu kalau suaminya ngaji, bersyukurlah gitu. Walaupun gurunya harus melalui perjuangan yang super dahsyat gitu. Bersyukurlah guruna bisa gitu ya. Apa daya gitu ya. Kalau gurunya ternyata silakan di tengah jalan, insyaallah. Dengan kematiannya juga mati syahid. Ya, kalau menuntut jadi ya mah orang ngaji gitu ya. Untungnya bicarakan di belakang curhat ka si A si B terus atau ngaji deui lah gitu. Jadi di mana tempat kesyukuran kita? Di mana letak kesyukuran kita? Ya. Ketika kita ngaji ini sudah bersyukur ya. So, mengungkapkan seperti ini butuh waktu gitu ya. Sebab zaman sekarang itu susah. Ngaji online gitu. Nggak akan efektif online gitu ya. Tanpa bertemu dengan gurunya, kurang keberkahannya gitu. Apalagi yang beliau ungkapkan yang memiliki sifat-sifat yang agung, Allah itu ya banyak itu ya sifatnya. Kemudian juga dia bersyahadat. Karena emang segala mukadimah itu kita bersyahadat ya. Khutbah Jumat bersyahadat ya. Kemudian juga dalam pernikahan ada syahadatnya gitu ya, walaupun ya Allah alam cuma masih disisihkan gitu ya. Ya, terus juga syahadat ya. Setelah berwudu syahadat juga ya, karena wudu itu pembuka untuk sholat. Kemudian juga setelah azan ada juga syahadat, ada, dan itu sunnah. Setelah azan juga ada syahadat, karena azan juga pembuka, mengajak untuk sholat ya, syahadat juga. Jadi bukan hanya Allahumma rabbaha di da'wati tammah ya, sebelumnya itu syahadat, itu sunnahkan juga ya. Kamu baru tahu ya? Ada syahadat, sunnahkan itu. Nah itu bisa membaca di beberapa kitab ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana persaksian ini bukan dianggap enteng gitu. Seorang mau sholat setelah wudu itu juga itu bukan dianggap enteng gitu ya. Itu ya seorang mau menikah juga tidak bisa dianggap enteng. Itu ya. Ada ikrar syahadat ya. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tapi seseorang itu terkadang memahami, kadang enggak. Nah, itu. Nah, ini yang jadi musibah di kita ya. Musibah. Beliau juga bersalawat, maka diutamakan juga bersalawat ya. Sunnah pada Nabi kemudian keluarganya, bahkan dikatakan ahlul ittiba dan imtisal ya. Itulah bagaimana kewajiban kita juga untuk ittiba kepada Rasulullah dan juga imtisal ya, berusaha ya mencontoh beliau gitu.
Kalau intuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Saudara siapa? Aku itu Muhammad. Nah, mengingat kalimat syahadat nih. Itu kalimat syahadat itu, ya, itu rukun Islam, ya. Prinsip Islam yang pertama, karena syahadat itu pembuka segala sesuatu. Sholat kan, ya harus diterima ketika ya, sholat, zakat, saum, haji, semuanya diterima. Kenapa? Dia itu sudah Islam, artinya sudah bersyahadat. Kapan syahadat kita yang paling pertama? Ketika di alam ruh, ya. Allah mengucapkan alastu birabbikum, ya. Apakah ya, aku ini Rabb kalian? Kita mengucapkan bala, ya. Syahid, nah, kami bersaksi, nah itu syahadat. Tapi kita ingat nggak saat itu kan? Gitu. Nah, itu. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak ingat, bahkan kita kadang nggak mau tahu, nah, itu. Ya, tentang kalimat ini, ya. 2 menit lagi nih, 2 menit ya. Ya itu kan banyak yang tidak tahu kalimat ini, hanya sekedar baca gitu kan. Bahkan ada yang menafsirkan bertolak belakangnya gitu. Nah, sinilah perlunya mengetahui kalimat syahadat. Nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana keutamaan kalimat syahadat dan maknanya di kesempatan berikutnya, besok tentang akhlak, ya. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina